semakin banyak petani di desa itu semakin sedikit pupuk jatahnya gitu ya. pupuknya. Kembali berjumpa pendengar juga pemirsa, bersama saya Ali Fatoni, di samping juga ada Dewi. Dan tentunya seperti biasa ya, podcast Pratiwi kedatangan narsum dari beberapa dinas juga dari lembaga. Namun untuk kesempatan kali ini ada dari Dinas Pertanian, betul ya Wi ya. Benar sekali. Dan untuk tema kita pada kesempatan kali ini luar biasa juga menjadi trending topik, seringkali menjadi trending topik ya di portal berita, baik yang ada di Kabupaten Bondowoso bahkan nasional nih Wi. Iya, benar sekali. Dan untuk tema kita di pagi hari ini yaitu antisipasi kelangkaan pupuk subsidi tentunya di Kabupaten Bondowoso. Dan langsung saja nih Wi, kita kenalannya Wi ya. Kita sapa dulu Ibu Kabid nih ya. Ibu Kabid. Dari Ibu Sofia. Iya betul. Ya, Bu Sofia mungkin bisa menyapa pendengar dulu. Selamat pagi, pagi apa siang nih ya? Pagi setengah siang. Oh pagi masih ya. Selamat pagi. Saya berkesempatan di sini untuk mengisi acara di Pratiwi FM, Pratiwi Radio. Perkenalkan, nama saya Sofia Adi Kurniawati. Saya Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso. Itu aja dah. Nanti kita ngobrol lain aja dah. Ngobrol tentang pupuk yang lagi viral. Nah tentunya juga buat pendengar ya, sekarang yang lagi mendengarkan bisa ikut gabungan, berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di 083 8533 0-nya 5 kali. Tapi jangan lupa nih Liv, karena kita live-nya juga di Instagram, Ya. bisa langsung komen di Instagram Pratiwi Radio, yaitu di Pratiwi Radio 24 jam. Nah itu bisa akses kalian ya, atau cari di Instagram kalian. Dan Wi, kelangkaan pupuk nih Wi, sering Wi menjadi trending topik. Iya, masih menjadi masalah, dan bahkan sekarang ini di tahun yang udah berganti ya Bu ya, masih menjadi masalah mengenai permasalahan pupuk. Nah, maka dari itu Wi, sekarang kita sangat beruntung ya Wi ya. Karena udah kedatangan langsung ya narsumnya dari Dinas Pertanian, ada Ibu Sofia. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang kita siapkan nih. Ya, kita Gimana ulik juga nih, Bu? Wi. Tahun 2023 masih banyak masalah kelangkaan pupuk. Iya, diawali ini aja dulu. Kalau kemarin-kemarin kan kita istilahnya RDKK. Iya, Sekarang berubah menjadi e-alokasi. Nah, E-alokasi. kalau RDKK itu penyusunannya dari petani. Sebenarnya yang nyusun RDKK, yang nyusun kebutuhan ini petani. Oh, Petani berarti sendiri, dari petani sendiri, kemudian didampingi oleh PPL. Nah, PPL yang masukkan dalam aplikasi. Jadi kewajiban untuk menyusun RDKK atau menyusun kebutuhan itu adalah di petani sendiri. Petaninya ya. Petani sendiri ya, itu catatannya di sana. Jadi petani yang mengajukan, kemudian dibantu teman-teman PPL untuk memasukkan dalam aplikasi. Nah, untuk RDKK itu bottom up. Jadi dari bawah, usulan dari petani kita ajukan ke provinsi, kemudian dari provinsi diajukan ke pusat. Bondowoso itu dapat alokasi berapa? Itu disetujui berapa? Jangan lupa ini adalah barang subsidi. Jadi subsidi itu tergantung kemampuan pemerintah kan, mengalokasikan anggarannya itu berapa. Di awal-awal tahun itu, di awal-awal pembelian pupuk secara tertutup ya istilahnya ya. Jadi harus ada RDKK, harus ada KTP, itu namanya pembelian secara tertutup. Itu dalam 1 hektarnya diberi 3 kintal. 3 kuintal. Tapi sekarang maksimal hanya 2,5 kuintal. Lebih turun lagi. Lebih Ini turun. ke petani dampaknya jauh lebih baik atau bahkan apa ini? Ya jelas menurun ya. Menurun. Ke petani ya. Petani kita itu biasa mupuk dalam 1 hektarnya itu 4 kintal. 4 ya, yang biasanya 3 dari pemerintah turun lagi dari menjadi 2,5. Tapi kebiasaannya petani dalam melakukan pemupukan itu per hektarnya 4 kuintal. Otomatis minus kan? Iya. Minus. Nah, karena subsidinya hanya 2,5, kemudian mereka harus mencari tambahan untuk 1,5-nya biar genep 4. Nah, ini yang 1,5 harus beli pupuk non subsidi. Lah itulah mungkin yang menjadi trending topik. Oh, pupuk susah. Pupuk langka, pupuk mahal ya, karena kemampuan pemerintahnya hanya memberi 2,5 kintal per hektar. Jadi petani itu dipaksa untuk
mencukupi kebutuhan lahannya dengan pupuk non subsidi. Sebenarnya sebegitu. Mungkin kalau petani yang milenial ya sekarang ya, mereka itu menggunakan pupuk berimbang, nggak cuman urea saja, tapi dicampur dengan pupuk lain. Dan sekarang teman-teman kita di lapangan menggalakkan tentang pembuatan pupuk organik. Agar tidak tergantung dengan pupuk kimia, karena pupuk kimia satu itu udah tergantung dengan subsidi kan. Nah, subsidi bisa kapan saja dicabut. Kemudian efek ke tanahnya juga tidak baik kalau menggunakan pupuk kimia. Kalau pupuk organik memang efeknya nggak terlihat langsung, tapi untuk jangka panjangnya itu akan terlihat lebih bagus dan lebih meminimalkan pengeluaran atau untuk meningkatkan produksi juga lebih bagus ketimbang pupuk kimia. Kalau pupuk kimia tuh instan, hasilnya lebih terlihat langsung. Kalau pupuk sekarang istilahnya besoknya langsung bilek, langsung kuning, langsung hijau gitu kan. Nah, kalau pupuk organik nggak bisa seperti itu, cuma jangka panjangnya tuh lebih baik begitu. Nah, Bu, ini balik lagi ya ke belakang. Tadi ada kata Bu Sofia penyusunan apa tuh ERDKK, alokasi. Itu kan RDKK ini rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi ketua kelompok didampingi oleh PPL mengundang anggota kelompoknya, ditanyakan diskusi. Nah, ini kan begini, untuk penyusunan 2023 ini disusunnya di tahun sebelumnya. Di tahun 2022 ditanyai, Bapak mau nanam apa? Misalnya mau nanam tomat, mau nanam cabai ya, cabai biasanya padi atau cabai lah. Sekarang kan di Permentan 10 itu hanya ada 9 komoditas yang berhak menerima pupuk subsidi. Jadi seperti tembakau sekarang sudah nggak boleh. Jadi kalau misalnya jenengan di tahun 2023 merencanakan nanam tembakau, nggak boleh dapat pupuk. Jadi harus diganti ya, Bu? Ya, bukan diganti. Memang udah nggak dapat. Sudah nggak dapat. Gimana caranya? Mungkin ya teman-teman, kan memang ada ya sistem tumpang sari, tembakau dengan cabai. Kalau nanam tembakaunya nggak bisa. Tapi kalau nanam cabai, cabainya bisa dapat pupuk. Jadi yang dimasukkan adalah cabai. Nah, kita itu ada rekomendasi pemupukan. Kalau padi misalnya 250 per kuintal. Kalau cabai misalnya 2,25. Jadi masing-masing itu berbeda. Musim tanam 1 misalnya nanam padi 250, musim tanam 2 cabai 225, musim tanam 3 misalnya padi lagi 250, berarti jatah per tahun 250 tambah 225 tambah 250. Hanya itu saja jatahnya per hektar. Maksimalnya 2 hektar. Jadi kalau misalnya punya tanah lebih dari 2 hektar, di sini misalnya di Bondowoso, di Kecamatan Bondowoso ya, punya 2 hektar. Kemudian di Kecamatan Uringin misalnya punya 1 hektar, itu otomatis akan cleansing. Akan hilang, tersisa hanya 2 hektarnya saja. Itu sudah secara otomatis karena itu aplikasi dari pusat. Jadi mau ngakali bagaimana, ternyata bapak saya ini punya tanah di Tabanan 2 hektar, punya tanah di Jember, padahal kan sudah lain kabupaten kan, itu tetap terdetek juga. Dari mana tuh biasanya? Langsung dari kementerian. Aplikasinya kan yang buat dari kementerian. Otomatis berarti itu. Otomatis. Jadi memang berjenjang dari memasukkan ke dalam Simluhtan dulu, sistem informasi penyuluhan pertanian. Kemudian berjenjang ke sistem e-alokasi sendiri. Jadi sudah ada 2 filter. Otomatis kalau misalnya NIK-nya sama, itu akan tercleansing juga, maksimal 2 hektar. Berarti hanya yang 2 hektar yang dapat. Hanya 2 hektar. Berarti masyarakat yang mungkin sawahnya misal 5 hektar tetap dapat, tapi hanya untuk 2 hektar gitu. Tetap dapat hanya untuk 2 hektar. Dan perbedaannya dengan dulu, maksudnya yang sekarang dengan yang dulu tadi itu ya Bu ya, untuk subsidinya turun lagi ya 2,5 itu. 2,5. Kalau tahun kemarin di 2022 sebelum bulan Juli. Karena Permentan itu kan munculnya di bulan Juli. Sebelum bulan Juli itu ada 70 komoditas yang berhak menerima pupuk subsidi. Sekarang hanya 9 ya. Tanaman pangan boleh, padi, jagung, kedelai, pajale. Kemudian cabai merah, cabai besar, cabai merah, bawang merah, bawang putih boleh. Kemudian kopi rakyat, tebu rakyat itu juga boleh. Dari Dinas Pertanian, maksudnya kepada para petani, ikut membantu atau mengontrol di bagian apa saja tuh Bu? Untuk pupuk ini. Pupuk. Kalau distribusi sebenarnya menjadi ranahnya Diskoprindak sudah ya.
Jadi masalah distribusi pupuk dari kios ke petani itu sudah menjadi ranahnya Diskoprindak. Dari produsen ke distributor, distributor ke kios, kios ke petani, itu menjadi ranahnya Diskoprindak. Nah, kalau kita di Dinas Pertanian, pertama itu tugas kita adalah mendampingi penyusunan kebutuhan kelompok. Nah, kemudian ya kan karena tidak semua petani kita itu paham tentang penyusunan RDKK. Maka dari itu Dinas Pertanian memposisikan PPL satu desa satu PPL untuk memaksimalkan pendampingan kepada petani. Jadi Dinas Pertanian untuk ikut mensukseskan, intinya karena bagaimanapun juga swasembada pangan itu menjadi tugasnya Dinas Pertanian. Keberhasilan produksi dan produktivitas itu juga menjadi tolak ukurnya keberhasilan dari Dinas Pertanian. Jadi teman-teman PPL mendampingi untuk pembuatan pupuk organik, untuk tidak tergantung kepada pupuk kimia, kemudian pemuktakiran data. Jadi karena SDM, kadang kan kita punya wilayah di A, tapi tempat tinggal kita di B. Sedangkan penyusunan RDKK itu kan berdasarkan kelompok tani. Nah, kelompok tani itu berdasarkan luas areal, hamparan. Jadi di satu desa 25 hektar itu sudah satu kelompok tani. Kalau misalnya di desa itu ada 75 hektar berarti ada 3 kelompok tani. Sedangkan pemilik belum tentu di desa setempat. Bisa di desa lain. Nah, itu PPL bekerja sama dengan perangkat desa. Karena SPPT-nya kan munculnya di desa. Di desa. Nah, PPL itu bekerja sama dengan perangkat desa untuk pemuktahiran data. Jadi sawah ini punyanya siapa? Karena bagaimanapun juga pupuk subsidi itu untuk sawahnya, bukan untuk orangnya. Jadi pupuknya, sawahnya ada, kita tanya ini orangnya di mana? Kerjasama mungkin ada di desa sebelah. Nah, kerjasama itulah gunanya kenapa satu PPL satu desa. Sawah saya ada katanya orang milik Binakal. Nah, tinggal telepon aja PPL Binakal, tolong carikan Pak ini yang punya sawah di sini gitu. Jadi diupayakan semua lahan itu menerima pupuk subsidi. Gitu. Dengan syarat lahannya 2 hektar ya. Maksimal 2 hektar, betul. Misal kalau pemiliknya udah meninggal. Ya apa itu Bu? Itu masih tetap dapat pupuk subsidi? Boleh, karena kan untuk lahannya ya. Jadi penyusunan RDKK itu kan setahun sebelumnya. Sedangkan seandainya meninggal, lahannya juga nggak ikut mati. Nah, boleh ditebus ke kios pakai surat keterangan dari desa bahwa yang ada nama di e-alokasi kan namanya muncul di e-alokasi. Itu orang tua saya sudah meninggal. Itu gak jadi bawa ke kios. Nanti sebagai dasar teman-teman Verval untuk menyetujui bahwa barang itu benar-benar sampai pada yang berhak menerima gitu. Untuk Tadi juga kan ada pengurangan komoditas ya Bu ya. Dari berapa? 70 menjadi 9. Kenapa dilakukan penurunan? Ya, sesuai ini ya, kalau kita di bawah kan sesuai Permentan. Jadi ada peraturan dari Menteri Pertanian tentang alokasi dan harga eceran tertinggi. Nah, di sana disebutkan dibatasi bahwa hanya ada 9 komoditas yang berhak menerima pupuk subsidi gitu. Jadi kita di bawah ini kan turunannya di atas. Kalau di atas sudah segini aja ya sudah, ke bawah ini otomatis mengikuti yang di atas begitu. Bukan lagi dari bawah ke atas ya Bu? Bukan lagi dari bawah atas, bukan. Nah Bu, dari ERDKK menjadi e-alokasi itu dari tahun berapa? Awal tahun 2023. Awal tahun 2023. Betul. Baru banget berarti. Baru sekali. Berarti melakukan validasi lagi ya Bu? Pemuktahiran itu tiap tahun. Ya, pemuktahiran itu tiap tahun karena penyusunan ERDKK itu setahun sekali. Dan kemarin itu dibuka portalnya hanya untuk 15 hari. Kita bayangkan portal itu, jadi teman-teman itu sudah nyicil, sudah nyicil, cari SPPT, cari KK, cari KTP, karena masukkan ke aplikasi itu kan butuh NIK, butuh nama ibu kandung, tuh. Jadi teman-teman itu bekerjanya sebelum pembukaan portal. Nah, kayak kemarin portalnya maintenance sampai mungkin kalau berteman dengan teman PPL itu statusnya 404 bad gateway. Nah, statusnya teman-teman sudah seperti itu. Jadi portal dari kementerian tuh nggak bisa dibuka. Padahal waktu hanya 15 hari. Dan tidak ada revisi di tengah jalan. Nanti berjalan aja gitu ya? Sudah, nanti bisa diperbaiki itu nanti di tahun depan.
Oke. Tahun 2023 untuk di 2024. Jadi 2022 pasti tiap tahun kita bekerja. Jadi di 2022 kemarin dibuka hanya 15 hari. Aplikasinya yang pakai se-Indonesia Raya. Nah, gimana ruwetnya kan gitu kan, sampai teman-teman itu begadang sampai di hari terakhir pengesahan tanggal 15 Desember itu saya sampai jam 12 malam. Mendampingi teman-teman. Harus jam 00. Misal nggak selesai. Nggak terima pupuk. Nggak terima pupuk petani kita. Jadi itu berjenjang pengesahannya dari Kasih, kemudian ke Kabid, kemudian kepala dinas sampai ke bupati. Jadi pengesahannya berjenjang seperti itu. Jam 12 malam, 12.48 kita jam 23.48 baru selesai. Dan jam 24 sudah ditutup portal. Berarti ini butuh kerjasama dari masyarakat juga ya, Bu? Sebenarnya ya. Ini kan data masyarakat kan? Betul. Sebenarnya ya. Perangkat desa. Berarti ini sebenarnya ya barusan. Sebenarnya iya, harusnya tuh semua. Karena kan kewajiban penyusunan RDKK itu kan petani. Petani kan. Jadi petani itu yang minimal ketua kelompok tani itu tahu anggotanya siapa saja. Dan memang kewajiban teman-teman PPL adalah mendampingi, betul. Mendampingi. Nah, cuman kan saya sampaikan itu ke tingkat kesadaran petaninya itu rendah. Oke. Karena pada saat pendaftaran itu harus melampirkan SPPT. Apa itu, Bu? Surat pajak tanah, pembayaran pajak tanah. Dan kebanyakan petani kita nggak bayar SPPT, iya kan? Nah, mereka ogah-ogahan bayar pajak. Sebenarnya dengan adanya pupuk ini, kenapa kita teman-teman itu juga wajib SPPT itu wajib? Karena dengan SPPT itu muncul luas areal. Dalam luas areal itu akhirnya muncul jatahnya kan begitu. Nah, sebenarnya efek lainnya PAD-nya Kabupaten Bondowoso kan meningkat dengan pembayaran pajak. Nah, tapi kan nggak punya SPPT udah nggak daftar, begitu namanya nggak ada di alokasi koar-koar. Nama saya nggak masuk, loh Bapak daftar nggak, kan begitu. Yang menjadi alasan utama petani tidak mendapatkan pupuk subsidi itu tadi salah satunya tidak mendaftar karena pada saat mendaftar wajib melampirkan SPPT. Nah, sekarang saya mau berikan SPPT kalau saya nggak bayar, kan gitu kan. Jadi harus bayar dulu untuk nebus SPPT, baru itu untuk daftar pupuk subsidi. Baru dapat namanya masuk muncul dalam e-alokasi gitu. Nah, ada yang di blacklist nggak atau ini wilayah nggak boleh masuk nih subsidi? Boleh, ada. Ada ya? Wilayah ijen. Jadi kecamatan ijen saja. Ijen saja, oke. Ijen saja. Karena di sana kebanyakan kan tanahnya itu milik perhutani dan PTPN. Nah, penggarap di kecamatan Ijen itu ada PKS, perjanjian kerjasama antara penggarap pesanggem ya, istilahnya kan pesanggem. Antara pesanggem dengan pihak perhutani maupun dengan pihak PTPN 12 bahwa mereka tidak boleh menggunakan pupuk subsidi. Sudah ada perjanjiannya. Jadi nggak boleh pakai pupuk subsidi. Kemudian komoditasnya juga di sana itu kan komoditas kentang, gubes ya. Itu tidak masuk dalam penerima pupuk subsidi. Karena tadi 9 ya, Bu. Tinggal 9. Iya. Nah, sekarang kan kabarnya ada 1 kios, 1 desa, 1 PPL. 1 desa minimal 1 kios. Minimal 1 kios ya, Bu. Ya. Itu kenapa dilakukan seperti itu? Jadi berdasarkan kan Bondowoso ini heboh ya, viral kemarin ya pupuk ya, akhirnya ada pansus DPR. Salah satu rekomendasinya adalah 1 desa minimal 1 kios. Jadi untuk mengontrol HET juga, karena informasinya kan di kios A jualnya 300, di kios B jualnya 350, padahal HET-nya kan hanya 225. HET-nya hanya 225, ada yang jual 300, ada yang jual 350. Nah, untuk istilahnya menciptakan iklim usaha yang sehat, nah biar tidak dimonopoli, jadi itu tadi 1 desa minimal 1 kios. Tapi kalau desanya luas gitu ya, Bu ya, boleh. Itu boleh 3. Boleh ya, tapi karena PPL-nya tetap 1. PPL-nya tetap 1, karena kan kios itu kan harus modal dulu. Modal dulu, bukan titipan kan, bukan titipan. Jadi dia harus kulak dulu ke distributor gitu. Nah, yang dilakukan Dinas Pertanian semisal
ada semacam pelanggaran, entah itu dari kiosnya atau petani, dari Dinas Pertanian itu apa sih yang dilakukan? Kalau Dinas Pertanian kan otomatis masuk di KP3. Jadi ada Komisi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida. Di sana ada Dinas Pertanian, ada bagian perekonomian, ada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang diketuai oleh Bapak Sekda. Apabila ada indikasi seperti itu, laporkan kepada KP3. Nanti KP3 yang akan turun untuk menindaklanjuti betul enggak sih temuan itu bersama dengan APH, karena di KP3 itu juga ada Kejaksaan, ada Polres juga, ada Kodim juga. Jadi kita akan tindak lanjuti. Contohnya juga seperti tahun ini, awal tahun 2023 ini sudah ada 2 distributor yang dibekukan. Oke. Dicabut izinnya ya karena menyalahi aturan. Dan izin distributor, izin kios, kalau izin kios itu sepenuhnya menjadi haknya distributor. Kemudian untuk pencabutan izin distributor itu hak dari Pupuk Indonesia. Juga terkait permasalahan, nah Bu Sofia, di sini ada penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani masih rendah, kemudian distribusi atau penyaluran pupuk subsidi itu masih ditemukan tidak sesuai dengan ERDKK. Dan ada data ERDKK belum padan dengan data Simluhtan maupun data SIK Dukcapil. Berarti yang sering muncul memang 3 ini ya Bu ya, permasalahannya. Di sini juga ada dampak diberlakukan Permentan nomor 10 tahun 2022. Nah, kira-kira apa sih Bu isi dari Permentan ini Bu? Ya, Permentan itu yang saya sampaikan tadi, pembatasan penerima pupuk subsidi. Pembatasan penerimaan pupuk subsidi. Ya, komoditas penerima pupuk subsidi. Jadi yang awalnya 70 menjadi 9 komoditas saja. Itu banyak yang petani tidak tahu. Tapi sebenarnya teman-teman kita sudah sosialisasi secara tidak langsung, karena tugas teman-teman PPL kan memang mendampingi petani. Jadi termasuk penyusunan RDKK yang saya sampaikan tadi. Bapak kalau merencanakan nanam tembakau, maka tidak berhak menerima pupuk subsidi. Ya ada yang menerima, ya sudah nggak apa-apa, diganti komoditas lain, kadang gitu. Tapi ada juga seperti daerah Maesan, Wuringin, itu kan memang sentranya tembakau. Tidak mungkin lah mereka tidak nanam tembakau. Jadi mau tidak mau mereka memang sudah diberi pemahaman, Pak. Nanti sampean jatahnya otomatis akan lebih sedikit, karena tembakau tidak masuk dalam komoditas penerima pupuk subsidi. Jadi mengedukasi masyarakat itu yang ya sulit sulit karena merubah kebiasaan. Nah, beda karena sudah apa istilahnya mendarah daging ya, sifat sudah menjadi suatu sifat bahwa petani itu maunya yang instan. Maunya yang cepat, maunya yang murah. Berarti pemahaman si petani ini. Petani dulu ya. Jadi itu memang juga sudah tugasnya PPL juga, diajarin. Ayo Pak, kita belajar ke pupuk organik, gitu kan ya. Seperti kita tahu ya di Wonosari, di Lombok Kulon itu kan harga beras kita sudah bisa ekspor kan, beras Lombok Kulon, beras organik itu harganya kan bisa 2 kali lipat daripada harga beras yang menggunakan pupuk kimia. Oke, di Kabupaten Bondowoso adanya pupuk subsidi itu sudah tersalurkan 100% atau masih berapa nih Bu? Kira-kira apa dari Kabupaten Bondowoso ini itu sudah tersalurkan semua, kemudian apakah masih ada sisa semacam pupuk subsidi, itu larinya kemana? Terus kemana larinya? Kalau sisa itu menjadi stok kios ya. Jadi stok kemarin di akhir tahun 2022 itu sebenarnya saya mau jawab ini di Diskoprindak sebenarnya ya pertanyaannya ya, tapi nggak apa-apa lah saya mewakili ya. Jadi kita ke kios-kios itu tanya berapa sih stok mereka. Sisa stok mereka berapa? Nah, misalnya sekarang di Bondowoso sisa stok tahun kemarin itu 500. Dan di tahun ini jatahnya Bondowoso ada 29.000. Otomatis yang bisa ditebus hanya 28.500. Dan posisi pupuk itu ada di produsen, bukan ada di Bondowoso. Di produsen. Jadi yang ini untuk tahun 2023 Bondowoso kan 29.914 ya. Nah, ini posisinya ada di produsen. Nanti distributor yang nebus ke produsen. Nah, kemudian kios nebus ke
distributor gitu. Jadi Dinas Pertanian tidak pernah tahu bentuk pupuknya. Oke. Berarti misal ada sisa di tahun 2022 ini dijadikan satu dengan 2023 betul, mengurangi jatah yang ada di tahun 2023. Jadi misalnya di 2023 ini mengajukan 29.000, ada sisa di akhir tahun 2022 itu 500, berarti hanya bisa nebus 28.500. Karena 500-nya kan sudah ada di kios gitu. Oke. Nah, Bu, yang biasanya sering dirasakan atau dikeluhkan nih mungkin dari PPL-nya, selain tadi bahkan garap sampai tengah malam mungkin, apa sih selain itu, Bu? Ada nggak? Ya sebenarnya teman-teman PPL itu sudah bekerja maksimal ya untuk mendampingi petani. Kadang petaninya aja, Pak, saya minta SPPT-nya itu nggak cepat dilengkapi, sedangkan oleh teman-teman kan, lah yang butuh lo petaninya, gitu kan. Ayo ini, malah petaninya. Nah, begitu giliran nggak dapet, koar-koar gitu. Padahal pendampingan ya sudah. Pak, ayo cepet daftar. Pak, serahkan SPPT-nya. Ya mungkin karena tadi belum bayar pajak, akhirnya tidak punya SPPT. Tuh, jadi meningkatkan PAD juga kan kalau pembayaran SPPT itu. Jadi untuk pembangunannya Bondowoso juga sebenarnya kan gitu. Karena manusia bijak taat pajak. Itu ya istilahnya seperti itulah. Oke, berarti tadi untuk mendaftar di alokasi sekarang ya, Bu, ya harus KTP, KK, SPPT. Ya. Jadi kalau memang masyarakat ini udah nyerahkan KTP KK tapi SPPT-nya belum, ya memang tidak bisa. Iya, nanti dapat jatahnya seberapa kan nggak tahu. Iya. Nah, kalau dari SPPT kan ada muncul luasannya. Dan itu pun juga udah ada waktunya, Wi. Ya. Pendaftaran tiap akhir tahun berarti ya, Bu? Akhir tahun. Jadi misalnya sekarang sudah kan ini MT1. Nama saya tidak terdaftar, langsung aja daftar. Karena kalau sudah MT1 tidak ada, tidak mungkin muncul di MT2, MT3 nggak mungkin muncul, udah pasti nggak ada. Langsung aja daftar, Pak, saya daftar untuk tahun depan, begitu. Nah, kalau di Bondowoso nih, Bu, di kemarin kan penutupan tahun 2022, ada berapa petani sih, Bu, yang terdaftar? Petani di Bondowoso itu sekitar 35.000. 35.000. Kelompok taninya aja 292 kelompok tani. Nah, Bu, itu misalkan ada batasan ya. Artinya buat petani menerima pupuk subsidi. Semisal ada yang mau daftar, terus si pendaftar ini, maksudnya dari Dinas Pertanian itu tetap nggak yang tahun ini dapat, misalkan tahun depannya itu nggak dapat? Pasti dapat juga. Pasti dapat. Kalau masih daftar ya pasti dapat lagi. Kirain ada semacam ganti. Pokoknya ada yang masuk baru ganti. Soalnya ada batasan itu penerimaan pupuk subsidi. Enggak, batasannya itu bukan di penerima ya. Batasannya itu misalnya nih, kalau kita berempat jatah 100, kalau kita berempat kan dapat 250-an. Ya. Kalau kita berlima berarti dapatnya ya turun 20-an kan begitu. Berarti semakin banyak petani di desa itu semakin sedikit jatahnya pupuknya. Oke. Bu, ini Bu terakhir nih, Bu, mungkin ada pesan-pesan buat petani. Mungkin ingin menambahkan pertanyaan. Sudah. Pesannya untuk petani ya mungkin gimana kita bisa meningkatkan produksi dengan meminimalisir pengeluaran. Jadi penggunaan pupuk, misalnya pupuk urea jangan siang panas, percuma kan, ditebar kena panas menguap karena urea itu kan N. Jadi pemupukannya itu di pagi hari, gitu. Kemudian dipaskan di perakaran tanaman. Kalau petani kita kan disuar gitu kan, ya itu perlu dirubah hal-hal yang kemarin-kemarin dianggapnya mendarah daging dan dianggap itu benar, mungkin perlu pembenahan gitu aja. Sama dengan kalau di Bondowoso tuh sekarang kan cukai itu kan menjadi tembakau. Menjadi komoditas yang dibenci, ya sampai rokokan di rumah sakit juga nggak boleh. Tembakau juga termasuk hasil dari pertanian kan begitu ya, dari komoditas perkebunan. Sedangkan anggaran cukainya, anggaran pajaknya itu kan selalu kita rindukan. Jadi istilahnya tembakau itu dibenci tapi dirindu. Nah, bagaimana caranya petani kita itu bisa berpikir pangsa pasarnya yang jelas. Kalau menanam bako monggo, tapi bukan kuantitas ya. Jangan beratnya, jangan jumlahnya, tetapi pada kualitasnya. Sama dengan pertanian ini,
kita berpikirnya pada kualitas. 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 Jadi bukan kuantitasnya, bukan beratnya. Berat itu bonus. Ya. Yang kita pikirkan di awal itu adalah kualitasnya. Mungkin itu. Oke. Terima kasih nih, ada Ibu Sofia dari Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dari Dinas Pertanian sudah hadir ke Pratiwi Radio. Saya Alif Fatoni selaku pembawa acara, ada Dewi juga. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.